Halo teman-teman, selamat datang di Beta CPNS. Kali ini saya ingin membagikan informasi tentang beasiswa. Sebelum kita apply beasiswa itu, apa saja yang wajib disiapkan sebelum apply beasiswa? Yang mau lanjut dari SMA ke S1, dari S1 atau D4 ke S2, ataupun dari S2 ke S3. Contohnya di sini ada beasiswa dari Turki, ada juga beasiswa dari LPDP. Oke, apa saja yang wajib disiapkan sebelum apply beasiswa? Yang pertama, kita harus memiliki ijazah dan nilai atau transkrip ijazah SMA, S1 atau S2. Kemudian nilai transkrip untuk yang SMA itu 70% minimalnya untuk yang beasiswa Turki. Ini contohnya. Kemudian yang S1 itu IPK minimalnya itu 3,0. Yang lulusan S2 IPK minimalnya 3,25. S1 ataupun S2 ini IPK ya minimalnya ini baik dari universitas swasta maupun negeri, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Selanjutnya, yang kedua itu yang wajib disiapkan yaitu harus tentukan dulu mau lanjut ke jenjang apa. Misalnya dari SMA ke S1, dari S1 atau D4 ke S2, kemudian dari S2 ke S3, selanjutnya dari S1 langsung ke S3 itu ada juga. Kemudian dari diploma 1, 2, 3, yang mau lanjut ke diploma 4. Ada, cuman jarang, internal information. Contohnya, sini saya akan berikan 3. Yang pertama itu, misalnya siswa lulusan SMA IPA, dia kepingin lanjut S1. Kemudian siswa lulusan S1 Hukum, dia pengen lanjut ke S2. Contoh ketiga, lulusan Diploma 4 Teknik Sipil mau lanjut ke S2. Yang ketiga itu yang perlu disiapkan yaitu harus tentukan alasan lanjut studi S1, S2, S3 itu. Ini yang paling penting juga nih, harus tentukan alasan kita mau lanjut itu apa. Jangan asal pengen mau lanjut sekolah saja. Kalau tidak menggunakan beasiswa, ya terserah alasannya apapun. Tapi kalau ingin menggunakan beasiswa, harus menggunakan alasan yang jelas. Sini ada 2, saya buat. Yang pertama misalnya alasannya ingin bercita-cita menjadi dosen. Nah itu syarat menjadi dosen itu kan harus minimal S2. Kemudian bisa juga alasannya itu misalnya dia ingin melakukan suatu usaha untuk perubahan atau perbaikan di lingkungan sekitarnya. Misalnya di sekitar tempat dia tinggal itu di daerah ataupun di desa, di kota, provinsi, ataupun bahkan di negara. Bisa juga suatu perbaikan atau perubahan di tempat dia bekerja atau instansinya tempat dia kerja. Bagi yang PNS, ini bagi yang sudah bekerja ya. Contohnya yang pertama itu, misalnya siswa lulusan SMA tadi, dia mau lanjut ke S1, dia mempunyai alasan ingin melakukan suatu perbaikan misalnya. Ini saya contohkan misalnya dia ingin menjadi seorang ahli informatika atau komputer dan ingin memberikan pengajaran gratis di desa tempat tinggalnya. Bisa juga yang lain, nanti disesuaikan saja. Misalnya ingin tentang pendidikan, pendidikan. Nah,
mengajar juga bisa, atau mau tentang ingin jadi bikin suatu alat, mesin, pertanian, bisa juga. Nanti disesuaikan mau lanjut ke S1 apa dulu. Harus dicari dulu suatu isu terkini yang ada di tempat dia tinggal itu apa. Contoh kedua itu lulusan S1 hukum, dia lanjut ke S2 ingin menjadi dosen, cukup situ saja. Contoh ketiga misalnya lulusan di D4 teknik sipil, mau lanjut ke S2, dia ingin melakukan suatu perbaikan, ya itu dia ingin melakukan penelitian nantinya terhadap sistem transportasi, agar transportasi di misalnya di suatu provinsi atau di suatu kota itu kemacetannya berkurang ataupun polusinya berkurang, seperti itu. Nanti harus cari juga isu-isu yang terkini di sekitar tempat dia tinggal itu. Intinya kita tuh harus mempunyai alasan lanjut studi S1 atau S2 atau S3 itu ya kedepannya akan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya yang keempat itu yang perlu disiapkan, harus tentukan dulu dia pengen lanjut di mana. Bisa di dalam negeri, bisa juga itu di luar negeri. Contohnya lulusan SMA tadi dia pengen lanjut ke luar negeri. Sini contoh kedua saya berikan S1 hukum, dia pengen lanjut ke luar negeri atau dalam negeri. Yang lulusan D4 sipil tadi, teknik sipil ini, maksudnya dia pengen lanjut ke dalam negeri. Kemudian yang kelima, harus tentukan jurusan yang akan dipilih. Ini yang paling penting juga. Nah, tadi kan menentukan jurusan tadi berhubungan langsung dengan alasan tadi. Bisa berdasarkan cita-cita tadi, diusahakan itu linear atau serumpun dengan S1 atau S2-nya. Kemudian, misalnya dia menggunakan alasan yang kedua berdasarkan usaha untuk melakukan perubahan atau perbaikan tadi. Misalnya dia ingin perbaikan tentang ingin melakukan suatu pengajaran tentang di bidang komputer atau IT di desanya, itu nanti dia pilih jurusan tentang komputer atau IT, baik itu yang pertama berdasarkan cita-cita ataupun yang berdasarkan usaha untuk perbaikan itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat. Jadi intinya kita harus cari jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Kemudian contohnya yang lulusan SMA itu dia kan mau perbaikan tentang itu tadi, pengajaran tadi. Nah, akhirnya dia kan pilih teknik informatika atau komputer. Jadi dia harus cari jurusan seperti ini. Contoh kedua itu S1 hukum itu, kalau di luar negeri itu dia harus mencari jurusan yang berhubungan dengan Magister of Law. Terus kalau yang di dalam negeri Magister Ilmu Hukum. Contoh ketiga yang D4 sipil, D4 teknik sipil ini. Di dalam negeri dia kan mau ingin perbaikan tentang sistem transportasi. Berarti dia nanti harus mengambil jurusan tentang transportasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang penentuan jurusan tadi, silakan ditanya lagi nantinya. Ini ada selanjutnya yang keenam itu harus tentukan pemberi beasiswa yang itu dari mana. Contoh yang dari beasiswa luar negeri, ada beasiswa LPDP, ada juga beasiswa Australia Award AAS, ada juga beasiswa Turki, ini juga bisa S1 nya. Ada juga beasiswa Fulbright, S2 S3 saja. Beasiswa Chevening, S2 S3 saja. Dan lain-lain masih banyak.
Kemudian contohnya ini, yang pertama itu saya misalkan dia ingin lanjut menggunakan beasiswa Turki. Contoh kedua itu ini yang untuk luar negerinya dia menggunakan beasiswa LPDP. Selanjutnya tentukan pemberi beasiswa ini untuk yang contoh dalam negeri. Yang tadi kan luar negeri. Kalau beasiswa dalam negeri itu ada contohnya beasiswa Kominfo, beasiswa LPDP juga ada dalam negeri. Terus ada juga beasiswa bidik misi. Kemudian ada juga beasiswa dikti unggulan Kemendikbud. Selanjutnya dan lain-lain. Contohnya yang lulusan S1 hukum dia lanjut ke dalam negeri kan tadi kan. Nah, berarti dia menggunakan beasiswa LPDP jurusan Magister Ilmu Hukum. Kemudian contoh kedua di sini D4 Teknik Sipil pakai beasiswa LPDP juga. Dia menggunakan beasiswa LPDP karena Kominfo kan tidak ada itu jurusan teknik transportasi. Kalau LPDP kan lengkap. Kemudian yang ketujuh harus tentukan universitas yang akan dipilih. Nah, ini yang paling penting juga yang tadi. Alasan lanjut studi yang pertama kan yang paling penting itu. Terus menentukan jurusan, kemudian menentukan universitas ini juga paling penting. Nah, untuk menentukan universitas itu kita harus tentukan jurusan dulu. Setelah itu kita cari mata kuliah. Jadi mata kuliah yang berhubungan untuk mendukung suatu penelitian kita atau suatu rencana kita agar kita ingin melakukan suatu perbaikan atau perubahan tadi terlaksana. Ada basicnya lah, ada ilmunya di sana untuk melakukan perbaikan itu. Terus kita harus cari juga berhubungan dengan penelitian di universitas itu sesuai dengan rencana penelitian kita. Kemudian bisa juga kita tentukan nanti misalnya kita sudah dapat berapa, misalnya ada 5 lah, cari 5 misalnya berdasarkan jurusan tadi, mata kuliah dan penelitian. Kita dapat 5 universitas. Untuk menentukan pilihan pertama, kedua, ketiganya itu bisa juga menggunakan ranking ini menentukannya. Jadi ranking pertama, pilihan pertama itu rankingnya misalnya 10 besar dunia gitu, atau 10 besar di Indonesia. Pilihan kedua misalnya rankingnya 20 besar, terus pilihan ketiga misalnya 100 besar, seperti itu. Bisa juga kita tentukan berdasarkan contoh atau negara, menentukan urutan tadi, misalnya dia itu sesuai dengan kota atau negara impian kita ingin kuliah di suatu negara atau di kota mana, itu bisa juga itu. Contoh di sini kalau di luar negeri itu saya berikan di sini. Tadi yang lulusan SMA itu kan dia mau lanjut S1, ingin melakukan perbaikan kan, ingin menjadi seorang ahli tentang komputer, ingin memberikan pengajaran gratis tadi, misalnya dia menggunakan beasiswa Turki. Nah, ketika dia mencari universitas di dalam beasiswa Turki ini, dia dapat lain ini universitasnya, KOC University. Terus dia kan mau cari jurusan yang berhubungan dengan informatika atau komputer. Ternyata adanya computer engineering nama jurusannya, bukan informatika engineering. Untuk yang S1 ya. Contoh kedua itu yang lulusan S1 hukum, ketika dia mencari jurusan yang berhubungan dengan Magister of Law di daftar list beasiswa LPDP, akhirnya dia ketemu misalnya pilihan pertamanya itu Leiden University. Terus jurusan yang
ketemu yang berhubungan dengan Magister of Law-nya itu Comparative Criminal Justice. Ini misalnya seperti ini ya, nanti disesuaikan lagi dengan yang ini, mata kuliah penelitian, ranking, dan kota. Baru ketemu itu universitasnya apa. Oke, kalau ingin bertanya lagi tentang ini bisa ditanya saja di kolom komentar. Kemudian ini yang ini untuk menentukan universitasnya yang dalam negeri ini contohnya yang dalam negeri. Tadi kan yang luar negeri bisa berdasarkan jurusan atau kuliah penelitian, ranking juga. Kalau dalam negeri berdasarkan ranking dari Dikti dan dia berdasarkan kota gitu. Kalau negeri kan bisa berdasarkan negara. Contohnya dalam negeri itu yang lulusan S1 itu dia lanjut dalam negeri itu beasiswa LPDP, pilihan pertamanya UI misalnya, pilihan kedua ketiganya misalnya UGM, dan pilihan ketiganya misalnya Undip seperti itu ya. Bisa juga nanti disesuaikan saja. Terus kalau yang contoh keduanya itu D4 teknik sipil tadi, misalnya teknik transportasinya pilihan pertamanya ITB, pilihan keduanya UI misalnya, pilihan ketiganya UGM. Jadi sesuaikan lagi berdasarkan ini. Kalau ingin ditanyakan lagi tentang ini bisa ditanya di kolom komentar saja. Selanjutnya yang ke-8 ini, nah ini yang juga penting ini, kemampuan bahasa asing ya. Seperti bahasa Inggris contohnya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan sertifikat bahasa TOEFL, itu TOEFL ITB itu kalau S1 itu minimal 550, S3 itu 550, dan atau 575. Ini untuk beasiswa luar negeri ini. Kalau pakai TOEFL IBT itu S1 atau S2 itu 75 atau 80 minimal ya. S3 itu 80 atau 94. Kalau pakai IELTS bisa juga itu S1 6.0 atau 6.5, S2-nya itu minimal 6.5, dan S3-nya itu ada yang 6.5, ada juga yang 7.0. Contohnya ini kan buat luar negeri ya. Contoh yang pertama itu tadi kan lulusan SMA tadi kan dia mau lanjut ke Turki, universitasnya sudah ada. Nah, ternyata dari persyaratannya itu dari universitasnya ini mengharuskan TOEFL ITB 550. Nah, atau bisa juga pakai IELTS 6.5. Oke. Terus kalau dia misalnya yang S1 hukum itu contohnya berdasarkan ini persyaratan bahasa minimal dari LPDP itu kalau pakai TOEFL bisa, tapi TOEFL IBT minimal 80 dia, atau pakai IELTS 6.5. Ini yang contoh yang luar negeri. Ini contoh yang dalam negerinya. ITP-nya lebih rendah, yang S2 cuma 500, S3-nya 530. IELTS-nya dia S2 atau S3 sama 6.0, lebih rendah. Kalau yang dalam negeri, luar negeri kan tinggi. Kemudian contohnya dalam negeri itu di UI itu kalau menggunakan beasiswa LPDP TOEFL-nya minimal 500. Sama, ini kan walaupun di ITB kan TOEFL-nya tetap sama karena pakai beasiswa LPDP jadi 500 juga. Kemudian yang 9 surat rekomendasi, ini penting juga ya, bisa surat dari suatu tokoh masyarakat. Kalau tinggal di desa bisa dari kepala RT atau kepala desa lah surat rekomendasinya. Atau kalau dari akademisi itu
dari dosen pembimbing atau dosen penguji atau dekan. Oke, itu saja, ada 9. Sekian dari saya informasi tentang persiapan yang wajib disiapkan sebelum apply beasiswa. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share.